Pak Ketua masih di jalan mana itu? Masih di mobil Pak Ketua? Lagi survei duluan kayaknya nih ke Cipor nih ya. Duluan. Ke Inais Pak Heri. Tadi Oh gitu. ngajak MOU Inais. Oh gitu, masih Inais ya. Iya, jadi payung hukumnya kan antar ini lembaga institusi lah. Siap. Kalau untuk prodinya mah sudah, kalau MPI mah institusinya Iya. ya Pak Ketua ya. Iya, institusinya yang belum. Siap lah. Rektor Inais telepon katanya ayo MOU-an gitu lah. Oh gitu. Mangga kata saya siap. Ternyata stafnya tuh tetangga saya baru itu Pak Unang. Oh gitu. Tetangga di rumah cerita istrinya ke anak saya tuh ketemu sama Ustadz Aceh katanya kerja sama Junar. Wah, itu saya iya dari Inais ternyata dia ngontrak kan di depan rumah tuh samping agak ke kiri sedikit katanya suka cerita Oh anaknya. gitu. Iya, Ternyata banyak yang kenal lah di Inais mah ada banyak mantan dari STIA. iya, mohon kemarin dengan Pak Dr. Misno. Pak Dr. Misno, Pak siapa lagi Bukhari Muslim. Pak Buhori. Ternyata pas saya ke sana juga ada temen tuh baca lihat di status, aduh bukan mampir, saya juga ngajar katanya di SD, katanya bukan mampir, mau jamu, mau diajak ke Curug kata dia. Dia dulu satu angkatan waktu KKN. Oh gitu. Iya, suami istri itu ternyata jadi keluarga besar Ines ngajar di SD-nya Pak Ketua. Gitu. Iya. Iya betul. Ternyata di Ines tuh ada Curug katanya kalau ini. Kalau mau ke sana agak waktu luang, indah cina. Cobalah disurvei dulu kayaknya Pak Ketua duluan nih ke Curug nih boleh. Curug ya, Tari Iris Ada. Siap lah, fi amanilah. Ayo amin. Siap. Eta jalan-jalan ke situ gede, eta seragamnya belum jadi, nggak rame kalau belum berseragam tuh. Tah eta kitu bed. Ya kan berseragam atas bawah, alas kaki, topi, wah mantap kan? Tah eta ubed Ujang ditahan dari wae belakang sih. mengikuti. Bawa ambulans saya yang pingsan. Pakai batik Pak Ketua, batik udah dibagiin tadi. Oh, masalahnya si Ubed mah olahraga pakai batik, bed. Batik. Mantap kan? Kepala iya, benar. ditutup pakai topi STIA, pakai kaos olahraga, celana olahraga, sepatu olahraga, sama warnanya. Nah, mantap kan? Benar, bed. Mantap. Ini dari mana Roman? Mantap betul. Oh. Ayo tuh. Mantap dikira kader P3 Pak Ketua. Kader P3. Biarin kita punya gerbong gitu, sok berani berapa gitu. Iya, siar ya. Nah, itu untuk siar lah gitu. Jadi nanti masyarakat melihat kampus di mana ini gitu kan? Siar lah, siar. Iya. Iya, dulu setiap momen mulai dari Kultab, KKN punya kaos Pak Ketua, saya punya koleksinya tuh. Saya kaos. Walaupun sekarang jadi busana malam doang, pakai tidur. Jadi promosinya dalam mimpi nih, ada logo STIA gitu. Ayo lah. Wah, Pak Priyatna ikut di mobil juga. Oke. Wah, di rombongan kayaknya nih. Lah, anak pikir udah di sini. Waduh, kasihan amat. Woi. Belum Ustaz, belum datang Ustaz Ibrahimnya. Oh, di mobil juga ya? Nggak tahu. Kayaknya di mobil ya.
Bingkisan wisuda Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mohon ahlan wa sahlan, selamat bergabung para dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika STI Al Hidayah. Pak Ari, ahlan wa sahlan, Dr. Ari Julmanan, ya. Alhamdulillah Ustadz Ibrahim sudah bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, yaitu Ustadz Ibrahim Bafadol. Assalamualaikum Ustadz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah. Afwan katsiran. Nah Ustadz. Boleh kami buka Ustadz? Ya, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI selaku Ketua STI Al Hidayah Bogor. Yang kami hormati pemateri, kajian dosen dan tendik ya Sivitas Akademika STI Al Hidayah Bogor, Al Ustadz Ibrahim Bafadol MPDI, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan ya Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Saya Budi Setiawan dari LDTBA Lembaga Dakwah Tauhid dan Bahasa Arab STI Al Hidayah Bogor mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam program pengajian rutin ya dosen dan tenaga kependidikan STI Al Hidayah Bogor. Insya Allah hari ini akan disampaikan ya oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Ibrahim Bafadol. Beliau akan menyampaikan satu tema yang sangat penting sekali untuk kita kaji dan simak, yaitu bagaimana menjadikan iman kita bertambah. Baik, langsung saja kami akan mempersilahkan kepada Al Ustadz Ibrahim Bafadol. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri dan kita rawat, kita pelihara, kita tumbuh kembangkan adalah nikmat iman. Sebab seluruh nikmat Allah, apa saja nikmat Allah, jika kita tidak mensyukurinya dan tidak merawatnya, akan kabur, akan lari. Ya. Nah, sebagaimana kita perlu menjaga nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur dan juga menjaga kelanggengan nikmat itu. Seperti contohnya nikmat kesehatan. Ya. Nah, setiap kita di samping bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat kesehatan untuk mentaati Allah, setiap kita tentu berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatannya. Agar jangan sampai down, jangan sampai imunitasnya turun atau stamina-nya turun. Ya. Jangan sampai terjangkiti penyakit. Jangan sampai jatuh sakit. Nah, seperti itu pula perhatian kita terkait dengan keimanan kita. Ya. Artinya kita harus benar-benar menjaga keimanan kita, jangan sampai menurun. Jangan sampai down ataupun futur. Sebab iman, sebagaimana mungkin insya Allah telah kita ketahui bersama, ya, iman itu tidak dalam kondisi yang tetap. Iman setiap orang itu tidak konstan, tapi yazid wa yanqus. Ya. Ini keyakinan kita Ahlussunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Iman itu dapat bertambah dan berkurang. Cuma para ulama menyebutkan dengan singkat sebab bertambah iman itu yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan menyusut atau berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ini ungkapan yang
garis besar, ya, garis besarnya itu. Tapi rinciannya lebih dalam dari itu, ya. Jadi sebab-sebab bertambahnya iman bukan cuma hanya karena ketaatan, dan yang menyebabkan menyusutnya iman bukan hanya karena maksiat, tapi banyak faktor, ya. Banyak faktor. Nah, oleh karena itu, termasuk dari kebaikan seseorang adalah ketika dia selalu memantau kondisi keimanannya. Jadi peka, sensitif dan peka terhadap kondisi keimanannya. Tahu, ya, bisa mengukur, gitu ya, bisa mengukur apakah iman saya ini hari ini dalam kondisi yang prima, kondisi yang baik, atau mungkin dalam kondisi meningkat. Ya. Iman saya, insya Allah dalam kondisi ada peningkatan, dia merasa ada peningkatan keimanannya. Atau kebalikannya, iman saya hari ini kondisinya menurun, ya, menurun, dan menurunnya sedikit, atau mungkin menurunnya drastis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap orang harus peka dengan kondisi keimanannya. Sebagaimana setiap orang peka dengan kondisi kesehatannya, ya. Sekarang kondisi saya hari ini gimana? Sehat atau semakin fit, semakin bugar, atau menurun, agak kurang sehat, ya. Jadi sebagaimana kita peduli dan peka terhadap kondisi kesehatan kita, maka begitu pula seharusnya kita peka terhadap kondisi keimanan kita. Jangan masa bodoh. Tidak layak jika seorang muslim dia hanya peduli dengan fisiknya saja. Peduli dengan kondisi keuangannya, kondisi fisiknya, bertambah atau berkurang, tapi nggak peduli, nggak ambil pusing dengan kondisi keimanannya. Ini suatu hal yang keliru. Sebab salah seorang sahabat Nabi itu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, min fiqhir rajul, termasuk dari kefahaman seseorang adalah dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau berkurang. Seseorang yang memiliki kefahaman, dia tahu, dia merasa, ya, apakah imannya itu sekarang sedang bertambah ataukah menyusut. Nah, penjelasannya ketika dia tahu bahwa iman saya sekarang sedang bertambah, konsekuensinya adalah dia bersyukur pada Allah. Dia tidak, wah saya bagus, saya nih Masya Allah, enggak. Ketika dia merasa imannya bertambah, dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hari ini saya mendapat karunia Allah, saya mendapat rahmat Allah, sehingga iman saya bertambah dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya. Dia memuji Allah, mengembalikan semua nikmat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang itu merasa bahwa imannya bertambah, buru-buru dia memuji Allah, bersyukur, dan merawat supaya semakin bertambah, ya, begitu. Tapi ketika dia merasa imannya menyusut, ya, mungkin karena dia maksiat, mungkin karena dia sibuk dengan informasi-informasi atau tayangan-tayangan yang melalaikan dari Al-Quran, melalaikan dari mengingat akhirat, melalaikan dari Allah, ya, dia sibuk dengan seperti itu, mungkin. Dan manusiawi, ya, tidak ada di antara kita yang imannya tetap, itu tidak ada. Kecuali para nabi, ya. Para nabi dan rasul iman itu selalu bertambah, ya, terus bertambah. Tapi kita yang bukan nabi dan rasul, mungkin hari ini iman kita bagus, mungkin besok menyusut, mungkin besok semakin menyusut, mungkin besok ambruk, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi tidak ada yang tetap. Kita semua imannya nggak ada yang tetap, terus fluktuatif, ya, fluktuatif, naik turun, ya, pasang surut. Seperti itu kondisi keimanan kita. Nah, pentingnya kita memantau, ya, kita memantau dan memonitor kondisi keimanan kita. Kalau kita sadar, kita merasa, wah ini iman saya sedang menyusut ini, maka buru-buru dia memperbaiki, ya, menyusul kondisinya, ya. Buru-buru dia memperbaiki kondisi keimanannya dengan mungkin menghadiri majelis ilmu, dengan dia membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, dengan dia beristighfar kalau tergelincir dalam dosa dan maksiat. Walhasil buru-buru memperbaiki dirinya. Dan teman-teman sekalian, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang peka dan peduli terhadap kondisi keimanannya. Mereka setiap hari memantau kondisi keimanannya, ya, sangat peduli, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, aku pernah bergaul, ya, di masa-masa kekhalifahannya, ya. Aku dahulu bergaul dengan suatu kaum yang mereka kalau di pagi hari mereka itu kusut rambutnya, ya, kelihatan lemas karena mereka lama berdiri di waktu malam, dan mereka di siang hari mereka takut akan dosa-dosanya, ya. Tapi sekarang, kata Khalifah Ali, sekarang aku melihat wajah-wajah yang seolah wajah-wajah yang lalai, ya. Tidak seperti kaum yang dulu aku lihat, wajah-wajah yang berbeda dengan kaum yang dahulu, ya. Duhai, sepertinya aku sekarang berada di tengah kaum yang
ghaflah, yang diliputi kelalaian. Dan sejak Ali bin Abi Thalib berkata begitu, beliau tidak pernah dilihat tertawa setelah itu sampai syahidnya, sampai meninggalnya. Nah, penuturan Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana keadaan para sahabatnya, bagaimana mereka luar biasa menjaga kondisi keimanannya. Setelah itu mereka juga takut pada Allah. Tidak ada yang merasa puas, merasa selamat, merasa aman, tidak ada. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk memupuk keimanannya, merawat iman dan amal solehnya. Dalam waktu yang sama, hati mereka diliputi khauf, diliputi ketakutan. Seperti itu kondisi keimanan para sahabat. Juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara berkala ya, sering-sering gitu, bukan sekali dua kali ya, kadang-kadang secara berkala dia berkata kepada kawan-kawannya, para sahabatnya, "Halumu bina nu'min sa'ah." Mari kita duduk sejenak untuk menambah iman. Mungkin ucapan ini kita nggak pernah dengar dari di sekarang ini ya. Ayo kita duduk sejenak. Kalau sekarang mungkin ayo kita meeting ya, kita rapat untuk membahas permasalahan ini. Kita duduk, kita rapat sejenak untuk membahas perkembangan ini. Kalau di kantor atau di perusahaan bisnis ya, perkembangan bisnis kita ya. Ada suatu peluang, ada suatu tantangan. Mari kita duduk bareng untuk membahas peluang ini. Itu yang sekarang kita dengar. Tapi kalangan para sahabat sering mereka berkata, ayo kita meeting sejenak. Kita duduk sejenak berkumpul untuk menambah iman ya. Untuk menambah iman. Lalu Khalifah Umar meminta salah seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran. Caranya mereka untuk menambah iman itu apa? Mereka duduk ya dan meminta salah seorang, biasanya Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat yang suara bacaan Al-Quran itu bukan cuma merdu tapi berkesan, mu'athir, menyentuh sekali. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mereka minta, wahai Abu Musa, coba bacakan Al-Quran untuk kami. Maka Abu Musa al-Asy'ari membacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan para sahabat yang lain menyimak. Cuma menyimak saja, duduk, mendengarkan, menyimak dengan baik. Setelah tuntas, setelah selesai, mereka berdiri, selesai sudah. Mereka berdiri dengan iman yang bertambah, ya. Dengan iman yang bertambah. Ya. Nah, jadi seperti itu kondisi para salafus saleh, ya, para sahabat dan generasi seterusnya. Mereka sangat peduli dan peka dengan kondisi keimanannya. Apakah bertambah atau berkurang. Nah, dalam pembahasan ini, dalam kesempatan kali ini, insya Allah teman-teman, kita akan bersama membahas tentang apa saja faktor-faktor atau kiat-kiat untuk mendongkrak atau menambah keimanan kita. Ya. Dengan sebuah pengakuan bahwa kita ini sama-sama dalam kondisi lemah, gitu ya. Dalam kondisi lemah dan sama-sama butuh peningkatan bersama. Nah, ada beberapa kiat, ya, beberapa kiat-kiat atau faktor yang kalau kita lakukan faktor-faktor itu, insya Allah dengan izin Allah, iman kita akan bertambah sehat. Iman kita bertambah sehat, bertambah kuat, dan dan efek dari iman yang bertambah ini luar biasa. Efeknya lebih terasa, lebih baik dan lebih besar dari efek bertambahnya kesehatan. Kalau kesehatan seseorang bertambah, aktivitas lancar ya kan, aktivitas lancar dan dia bersemangat, energik. Ketika kesehatannya bugar, dia semangat, kerjaan beres. Tapi ketika kesehatan menurun, kerjaan terbengkalai, sudah kondisi lain ya, seperti itu. Nah, kondisi keimanan ketika bertambah, itu efeknya lebih besar dari itu. Ya. Ketika iman seorang itu bertambah, efeknya apa? Dia semakin yakin kepada Allah. Ya. Lidahnya semakin mudah untuk berzikir menyebut nama Allah. Ya. Semakin semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu, salat berjamaah, melakukan ketaatan itu mudah dan ringan serta enjoy. Ya. Ketika iman itu bertambah, dia melakukan amal-amal ketaatan itu dengan enjoy, dengan penuh kenikmatan. Dan dadanya terasa lapang. Dan hidupnya bahagia serta nyaman sekali. Itu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati. Lebih melapangkan dada. Dan lebih menikmatkan hidup selain dari iman yang bertambah. Kalau iman bertambah, hidup itu bahagia benar-benar. Dan ini surga dunia. Ya. Ini surga dunia, belum lagi nanti surga yang di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalau iman itu menyusut, ketika iman itu menyusut dan berkurang, pikiran-pikiran buruk itu akan bergelayut di kepala kita. Ya. Cemas, pesimis, cemas dengan masa depan, gelisah, ruwet. Ya. Pikiran itu jadi ruwet pikiran itu. Ya. Dan problem yang kecil saja akan membuat ganjalan di hati kita. Dada terasa sempit. Hubungan dengan Allah terasa senggang. Ya. Terasa ada jarak antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan untuk melakukan ibadah berat rasanya badan ini. Dan mudah lalai. Lisan ini keluh untuk
berzikir atau membaca kalamullah. Dan hubungan kita dengan manusia pun juga buruk. Ya. Ketika iman itu menyusut, bukan cuma hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pun akan terpengaruh nanti. Pengaruh buruk. Ya, ini. Itu di dunia, ya, efek di dunia. Sedangkan efek di akhirat jauh lebih nyata lagi. Ini. Nah, sekarang kiat-kiat atau faktor yang insya Allah akan menumbuhkan iman kita, teman-teman sekalian, ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan kita orang-orang yang dibantu, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa merawat dan menumbuh suburkan iman kita. Yang pertama adalah ma'rifatullah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala? Yakni mentafakuri, memikir-mikirkan, merenungkan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna. Karena sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Walillahil asma'ul husna. Dan hanya bagi Allah nama-nama yang maha indah, maha bagus. Nah, kita renungkan, ya. Kita tafakuri nama-nama Allah. Dan nama Allah sangat banyak, ya. Tidak terbatas 99. Tapi mungkin saya sebut 2 atau 3 saja di antara nama Allah, ya. Sebagai bahan tafakur untuk memudahkan kita mengambil contoh mentafakuri nama-nama Allah yang lain. Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Yang tidak pernah mensyariatkan sesuatu kecuali dengan di balik itu ada hikmah yang besar untuk hamba-hambanya. Dan tidak pernah melarang sesuatu kecuali untuk suatu hikmah dan kemaslahatan yang besar. Yang jelas Hakim ini maha bijaksana, ya. Artinya kalau sebagai gambarannya, kalau kita melihat seorang yang bijak, gitu, ya, orang tua yang bijak, ya, biasanya sudah lanjut usianya 70 tahun dan dia berilmu, bijak, ini kata-katanya itu betul-betul nasihat, ya. Tindak tanduk, perilaku dan keputusannya itu betul-betul dipertimbangkan dengan matang dan bijak. Gak main-main gitu, ya, gak dengan mudah memutuskan sesuatu. Sana matang berpikir. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana. Ketika Allah mensyariatkan perintah-perintah berupa salat, puasa, menuntut ilmu, birrul walidain dan semuanya perintah-perintah Allah. Di balik itu banyak sekali hikmah untuk kita, bukan untuk Allah. Banyak kemaslahatan untuk kita, bukan untuk Allah sedikit pun kemaslahatannya, ya. Jadi Allah mensyariatkan untuk kita syariat yang sangat sempurna, sangat adil, dan syariat yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat itu berupa perintah dan larangan, ya. Jadi syariat itu sekumpulan perintah dan sekumpulan larangan. Nah, kalau kita tadabburi nama Allah Al-Hakim, kita akan yakin dengan keyakinan yang mantap bahwa semua syariat Allah, perintahnya ini semuanya baik untuk kita. Semuanya membawa kemaslahatan untuk kita. Ya. Begitu pula larangannya. Semua yang dilarang Allah itu semua membahayakan untuk kita. Tidak membawa manfaat untuk kita. Nah, dengan itu kita akan ridha dengan syariatnya. Kita akan pegang teguh syariatnya. Syariatnya adalah harga mati bagi kita. Ya. Perintahnya kita usahakan, kita laksanakan sekuat tenaga. Larangannya kita jauhi. Karena kita tahu tidak ada sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita, untuk diri kita, hati kita, fisik kita, dunia kita, akhirat kita selain syariat Allah. Maka kita berusaha untuk komitmen, ya. Komitmen, iltizam dengan syariatnya. Berusaha dengan sekuat tenaga. Kita ridha dengan syariat Allah yang maha bijaksana. Satu sisi. Juga takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketika mentakdirkan sesuatu bagi hamba-hambanya mukmin, maka di balik takdir itu, Allah Ta'ala tidak mentakdirkan sesuatu apapun, melainkan di balik takdirnya itu terkandung sekian hikmah dan rahasia. Yang mungkin sebagian kita tahu, sebagian hikmah itu kita tahu, dan sebagian tidak. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa Allah maha bijaksana, hakim, maka kita ridho dengan takdirnya. Apapun yang Allah takdirkan bagi kita, entah itu takdir yang kita lihat kebaikan, yang menurut mata kita baik, atau menurut mata kita buruk, kita ridho. Kita tidak protes. Kita tidak memprotes atau menghujat Allah terhadap takdir apapun yang ditakdirkan kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Kita ridho. Ya. Kita memuji Allah atas setiap takdirnya. Dan tidak ngerutu. Hati kita ini nggak ada ganjalan, nggak ada unek-unek, dan nggak ada pertanyaan kenapa. Nggak ada pertanyaan dalam hati kita. Dalam hati seorang itu, kenapa saya ditakdirkan begini? Kenapa keluarga saya ditakdirkan tertimpa musibah? Kenapa hidup saya ditakdirkan begini dan begitu? Tidak ada kenapa. Yang ada adalah segala puji bagi Allah yang telah
menakdirkan saya seperti ini. Segala puji bagi Allah. Allah Maha bijaksana. Allah Maha luas ilmunya. Jadi hati yang memuji Allah setiap saat. Dan tidak menggerutu atau menghujat Allah dalam setiap takdirnya. Dan senantiasa dipenuhi dengan husnudzan. Jadi dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi, apapun kondisi. Ya. Nah, ridha ini bagian yang nggak terpisahkan dari iman, ya. Nggak terpisahkan dari iman. Jadi seorang itu tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai dia ridha terhadap Allah sebagai Rabb-nya, ridha terhadap Islam sebagai dinnya, dan ridha dengan Rasulullah Muhammad sebagai Nabi. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha dengan Allah sebagai Rabb-nya, dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ridha dengan Allah sebagai Rabb artinya ridha dengan aturan Allah, baik syariatnya maupun takdirnya. Ya. Ini satu nama Allah Al-Hakim. Kemudian nama Allah yang lain misalnya Al-Basir, ya. Al-Basir yang maha melihat. Allah maha memantau, melihat, memonitor semua gerak-gerik hambanya. Bahkan yang tersembunyi di balik dada, ya. Niat sesuatu yang tersembunyi di balik dada ini bagi Allah tampak jelas, terbaca, ya, terdeteksi dengan jelas. Nah, ketika seorang muslim menghayati dan meyakini Allah maha melihat dirinya dimanapun dirinya berada, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Meskipun dikala sendiri, di ruangan yang tertutup, tidak ada mata manusia melihat, ada sarana maksiat di sekitarnya dengan mudah, dan dia tidak perlu malu karena manusia nggak ada yang melihat, tapi dia yakin Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Maka dia urung untuk melakukan maksiat. Ya. Dan dia tidak akan absen di tempat-tempat mana Allah suka kalau hambanya ada di situ. Ya. Ketika salat jamaah misalnya, Allah suka melihat hambanya hadir di situ. Ya, di tempat-tempat kebaikan, Allah ingin melihat hambanya di situ. Dia berusaha untuk tidak absen di tempat-tempat yang disukai Allah, dan dia akan absen dari tempat manapun yang Allah tidak suka kalau hambanya terlihat ketika itu. Karena Allah maha melihat, ya. Al-Basir. Juga misalnya nama Allah Al-Karim. Dan nama Allah banyak, ya. Saya sebutkan 3. Tadi Al-Hakim, Al-Basir, sekarang Al-Karim. Atau Ar-Rahim. Ya. Al-Karim artinya maha dermawan. Maha luas karunianya. Maha pemurah. Dan tidak ada yang lebih dermawan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak bakal sanggup menghitung nikmatnya. Nah, kalau kita renungkan nikmat Allah yang banyak dan kedermawanan Allah kepada kita, apa yang tumbuh dalam hati hamba ketika itu? Rasa syukur pada Allah. Ya. Dia akan tumbuh rasa syukur ketika dia mengingat-ingat dan berusaha merinci nikmat Allah. Ya. Bukankah Allah sudah menciptakan saya sebagai manusia? Kalau Allah menghendaki mungkin saya diciptakan sebagai sapi atau hewan ternak. Tapi tidak, Allah menakdirkan saya sebagai manusia. Dan manusia lebih mulia dari hewan. Kemudian setelah diciptakan saya sebagai manusia, saya dibimbing oleh Allah, diberi hidayah menjadi seorang muslim. Dan manusia banyak yang kafir, sekedar manusia, tapi kalau kafir, lebih sesat daripada binatang ternak. Saya diciptakan sebagai manusia, saya diberi hidayah menjadi seorang muslim, dan setelah itu, saya dibimbing Allah untuk meniti jalan sunnah. Saya memilih Islam yang sesuai dengan jalan yang ditempuh Rasul dan para sahabat. Ini suatu nikmat di atas nikmat, ya. Belum lagi nikmat yang lain yang nggak terinci, nggak terhitung. Dan itu semua adalah karunia dan kedermawanan Allah, anugerah Allah. Kita sebagai manusia, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, hidayah yang kita yakini, ya. Keistiqomahan seseorang muslim itu semua karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Nah, ketika dia merenung-renungkan nikmat Allah yang melimpah itu, akan tumbuh dalam hatinya syukur kepada Allah. Berusaha untuk mensyukuri Allah Ta'ala. Memuji Allah dan mahabbah. Mencintai Allah Ta'ala. Karena tabiat hati itu akan mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Tabiat hati. Dan siapa yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah Ta'ala? Siapa yang lebih banyak jasa, kebaikan, karunia-Nya selain dari Allah Ta'ala? Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah Ta'ala. Nah, ini contoh teman-teman sekalian, ya. Ketika kita merenungkan nama-nama Allah yang maha indah, nama-nama Allah yang lain, ya. Satu persatu kita renungkan, kita pikir. Pertama kita renungkan keindahan nama tersebut dan pengaruh dari nama itu. Setiap nama punya pengaruh. Bukan sekedar nama yang indah, yang bagus, memukau, bukan. Bukan sekedar itu. Nama Allah itu indah, maha agung, maha sempurna,
dan pengaruhnya nyata dan pengaruhnya juga indah sekali. Setiap nama Allah memiliki pengaruh. Ya. Al-Ghani, Maha Dermawan. Pengaruhnya apa? Nikmat yang dicurahkan yang nggak terhitung. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Pengaruhnya apa? Agamanya sempurna, hikmah. Syariatnya mengandung hikmah. Takdirnya mengandung hikmah. Seperti itu contohnya. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini sarana untuk menumbuhkan iman kita kepada Allah. Dan juga teman-teman sekalian, seorang yang mengenal Allah Ta'ala dengan baik, ya, itu dia akan menjadikan Allah sebagai pelariannya, tempat pelariannya ketika dia menghadapi kondisi atau kesulitan apapun. Ketika ada permasalahan ini, langsung dia nggak seketika dia langsung berdoa, mungkin dengan lisannya, mungkin dengan hatinya. Ya Allah, permudahlah ya. Ya Allah, permudahlah urusan ini. Ketika dia ada masalah, ya Allah, tolonglah. Ketika dia mendapat rezeki, alhamdulillah. Ketika ada musibah, ya Allah, aku ridha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ridha, aku memujimu. Jadi dia hatinya selalu terjalin kontak dengan Allah ya. Hatinya terjalin kontak dengan Allah ya. Ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, ketika dalam setiap aktivitas dia selalu ingat Allah Ta'ala ya. Selalu ingat Allah Ta'ala. Ini. Jadi yang pertama, faktor yang pertama adalah mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian sebab yang kedua atau faktor yang kedua adalah talabul ilm asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jadi dengan bertambahnya ilmu syar'i kita, ya, kita semakin tahu tentang makna ayat Quran. Kita tadi tidak tahu tentang makna ayat Quran ini, sekarang kita tahu makna ayatnya dan kandungannya, maksudnya. Kita tahu maksud hadis Nabi ini. Kita tahu tentang peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Ya, rincian peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, padang mahsyar dan sebagainya. Nah, semakin tambah ilmu kita tentang agama Allah ini, dan agama Allah meliputi akidah, syariat, adab-adab, akhlak, dan ahkam, hukum-hukum. Ya. Nah, semakin ilmu kita tentang agama Allah ini bertambah, maka akan semakin bertambah iman kita. Ya. Nah, oleh karena itu, Allah berfirman di surat Fatir, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, mereka yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu, yang berusaha menambah ilmunya, ini akan semakin tambah khasyahnya. Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat ya, para ulama kita yang terdahulu, para ulama Rabbani, itu orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, orang-orang yang sangat bertakwa, itu karunia Allah jelas. Hidayah Allah, iya. Tapi sebabnya adalah karena mereka bersungguh-sungguh menambah ilmu. Ketika mereka bersungguh-sungguh menambah ilmu, maka bertambah iman mereka. Dan untuk kondisi sekarang, di hari ini, kita bisa membedakan dengan jelas. Ya. Lihat, kondisi di pesantren, di ma'had. Ya. Kondisi para santri di ma'had, yang setiap hari mereka mungkin menambah hafalan, mungkin belajar hadis, belajar fikih, ya, belajar adab. Suasana, kondisi di ma'had kita. Ma'had mana saja? Ma'had, ya. Suasana santrinya. Iltizam, ya, komitmen para santri dengan komitmen di terminal atau di pasar. Ya. Bukan saya merendahkan, bukan kita merendahkan orang-orang yang di terminal, di pasar, di mall, bukan. Tapi lihat bagaimana perilaku keagamaan orang-orang yang di terminal bis misalnya, atau di pasar, ya, di tempat-tempat yang jauh dari ilmu, maksud saya ya, di tempat-tempat yang jauh dari ilmu, bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap mereka ketika terdengar azan, apakah mereka bergegas untuk salat? Ketika mereka melihat kemungkaran atau maksiat, apakah mereka ghaddul basar? Ketika mereka mendapati sesuatu yang menyalahi syariat, apakah mereka marah atau tergerak hatinya untuk merubah? Tidak. Jadi mereka hatinya dingin, ya, nggak terkesan dengan takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersemangat untuk mendapat pahala Allah. Mereka nggak tersentuh oleh sinyal-sinyal itu, ya. Tapi orang-orang yang santri, yang mungkin hafalannya baru 1 juz, 2 juz, ya, di pesantren, di ma'had, kita lihat bagaimana mereka bersegera untuk salat jamaah, bersegera untuk melakukan amal saleh dan berusaha menghindari maksiat dengan kemampuan dan kadar yang mereka miliki. Itu bukti real, ya. Bukti real tentang pengaruh ilmu syar'i terhadap penumbuhan iman atau penambahan iman. Gak usah di masa salafus saleh, kalau itu mungkin jauh kita nggak melihat, ya kan. Di masa kita sekarang, bandingkan antara kondisi keimanan santri-santri dengan kondisi keimanan
mereka yang jauh dari sumber ilmu, ya, itu. Ini bukti nyata bahwa semakin seorang itu bertambah ilmunya tentang syar'i, akan bertambah imannya. Mungkin dia menyadari, mungkin tidak, tapi akan bertambah itu imannya. Ya. Jadi ini suatu faktor yang penting untuk selalu kita usahakan, itu menambah ilmu kita tentang syariat Allah, tentang agama Allah. Ya. Ini faktor yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Zikir apa saja? Baik zikir yang terikat, zikir yang muqayyad seperti zikir selepas salat, zikir pagi dan petang, zikir ketika hendak tidur, zikir ketika ke masjid, zikir-zikir, ya. Zikir yang terikat waktu dan tempat, maupun zikir yang mutlak. Nah, zikir yang mutlak tidak terkait waktu dan tempat. Ini ucapkan subhanallah sebanyak mungkin. Kita mengucapkan subhanallah sebanyak mungkin. Kita beristighfar sebanyak kita mampu, ya, berselawat dan seterusnya. Nah, zikrullah ini dan tilawah Al-Quran termasuk zikir yang paling afdal. Membaca Al-Quran termasuk zikir yang justru yang paling utama. Nah, dengan memperbanyak zikir, maka Allah akan mengingat hambanya yang berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku. Allah berfirman, ingatlah aku, maka niscaya aku akan mengingatmu. Dan kalau Allah mengingat hambanya, maka Allah akan melindungi, merahmati, dan mencurahkan kelembutan kepada hamba tersebut. Adapun manfaat zikir, manfaat fadilah zikir, ini butuh pembahasan tersendiri. Dan buku yang paling bagus tentang ini adalah bukunya Ibnul Qayyim, yaitu Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib. Atau antum bisa baca ringkasannya. Ya. Jadi manfaat zikir itu hampir 100. Ya. Faidah, fadilah, keutamaan zikir itu hampir 100. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu faktor, salah satu manfaat zikrullah, memperbanyak zikrullah adalah akan menumbuhkan dalam hati kecintaan kepada Allah. Jadi dengan banyak zikir, ya, ini hati itu akan sedikit demi sedikit dibimbing untuk mencintai Allah. Karena seorang yang mencintai sesuatu pasti akan banyak mengingatnya. Dan dengan memperbanyak zikir, setan nggak punya peluang untuk memberikan waswasah atau bisikan ke dalam hati manusia. Karena tabiat setan itu al-waswas al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Al-waswas artinya setan yang membisik-bisikkan dalam hati manusia. Al-khannas artinya yang kabur, yang keluar, menyelinap keluar. Jadi al-waswas itu menyelinap masuk, memberikan waswas bisikan. Al-khannas itu kabur. Nah, Ibnu Abbas berkata, jika hati seorang hamba itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, syaitan khanas, setan itu kabur, keluar dari hatinya. Tapi ketika hati itu lalai dari Allah, syaitan yuwaswis, memberikan bisikan-bisikan. Nah, jadi dengan memperbanyak zikrullah, maka subhanallah itu kita sadari atau tidak, kita rasakan atau tidak, iman itu akan bertambah. Ya. Memperbanyak zikir, bukan berzikir. Beda ya, antara berzikir dengan al-iktsar min zikrillah, memperbanyak zikrullah itu beda. Kalau berzikir artinya kita berzikir, ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Sesekali ya. Tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak, bukan sekedar berzikir. Memperbanyak. Nah, ketika seorang memperbanyak zikir, subhanallah, dadanya akan lapang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, hati itu akan tentram, akan tenang. Kapan itu? Para ulama menjelaskan, ketika hati tersebut memperbanyak zikrullah, bukan sesekali atau secara berkala, tapi memperbanyak zikrullah. Saya pernah tanya pada seorang dokter, ya, kalau saya berjalan dari rumah ke kantor, itu sekitar 10 menit. Saya jalan cepat, gitu, jalan kaki 10 menit ya, dari rumah ke kantor. Itu sudah cukup nggak sebagai olahraga bagi saya? Sudah cukup untuk menjaga kesehatan saya? Jawabnya, oh belum. Kalau jalan cepat 10 menit itu sudah bagus, ya. Tapi belum sampai pada zona fit katanya, ya. Belum sampai pada zona fit. Jadi belum cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Kalau cuma 10 menit doang, ya. Paling tidak ya setengah jam lah gitu ya, kata dia, ya. Paling tidak kalau antum jalan cepat itu 30 menit, ya. Terus jalan cepat 30 menit, enggak berhenti-berhenti sampai keringetan dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk zona fit. Nah, saya kiaskan ini, saya sendiri, saya kiaskan dengan zikir. Ya. Jadi kalau seorang itu berzikir mungkin hanya 10 menit. Ya. Dia berzikir cuma 10 menit saja.
belum masuk pada efek yang terasa. Pengaruhnya itu belum nyata. Pahala sudah dicatat, pahala sudah, jangan khawatir. Tapi pengaruhnya pada menenteramkan hati, mengusir was-was syaitan, meneguhkan iman, ya, belum signifikan, ya, belum nyata. Sama dengan kalau seorang merebus daging, ya, merebus daging 10 menit dimatikan apinya, belum terasa, ya, masih keras daging itu. Tapi kalau merebus daging sampai setengah jam, nah baru empuk dan baru mungkin terasa nikmat. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Yang jelas, al-ikthar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah ta'ala. Ini akan menambah iman. Yang ketiga, kemudian kiat yang keempat, faktor yang keempat, teman-teman sekalian. Dan ini mungkin jarang kita lakukan, ya, yaitu mengingat akhirat. Mengingat kematian dan juga mengingat akhirat. Bukan sekedar kematian. Jadi maksud hadis Nabi, akthiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Bukan sebatas mengingat, kalau sudah mati, terputus semua kelezatan. Ya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Terputus dari kelezatan dunia. Bukan itu maksud hadis, bukan cuma sebatas itu maksud hadis tadi. Tapi, ingatlah kematian dan peristiwa-peristiwa setelah kematian. Jadi, kita mengingat-ingat bagaimana nanti kita di alam barzakh, ya, di alam kubur. Kemudian bagaimana ketika dibangkitkan dari alam barzakh, ya, ketika dibangkitkan dari alam kubur, berdiri di padang mahsyar, yang manusia berdiri di bawah matahari yang hanya 1 mil di atas kepala kita, manusia berdiri di padang mahsyar 1 hari. Yang 1 harinya itu sama dengan 50.000 tahun hitungan dunia. Berdiri. Di tengah manusia yang berdesak-desakan. Matahari 1 mil di atas kepala kita, dan manusia bercucuran keringat. Kemudian kondisi ketika nanti seorang itu menerima kitab catatan. Ya. Kira-kira apakah kita akan menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Kemudian nanti saat kita ditimbang, amal-amal kita ditimbang di hari kiamat. Ini sesuatu yang gaib dan kita tidak tahu, ya, apakah lebih berat kebaikan amal kita atau keburukan. Kita nggak tahu. Nanti ketika melintasi sirat, titian yang sangat halus di atas neraka jahanam, apakah kita akan selamat lolos melintasinya atau tersandung atau tersangkut besi-besi pengait yang di kanan kiri sirat itu? Serba nggak tahu. Ya. Serba nggak tahu. Jadi mengingat-ingat kedahsyatan akhirat. Mengingat peristiwa yang dahsyat di hari akhirat, dan ayat Al-Quran banyak mengingatkan hal itu. Ya. Nah, dengan mengingat-ingat akhirat tersebut, ya, mengingat akhirat, ya, dengan jenak, dengan merenungkan agak lama seperti itu akan menambah iman kita, ya. Akan memperkuat iman kita dan membuat hati kita semakin mengingat akhirat dan bersiap-siap bekal untuknya. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana tafakurnya salafus saleh, ya, diriwayatkan, ya, ada sebuah kisah, ya, bahwa Sufyan Ats-Tsauri setelah salat Isya, dia minta diambilkan 1 baskom air, ya. Dia minta muridnya untuk diambilkan 1 baskom air, dia mau wudhu. Setelah Isya, ya, maka diambilkan 1 baskom air. Dan dia dalam keadaan berdiri ketika itu. Ya. Nah, dia termenung itu. Dia berdiri dan termenung. Dan oleh muridnya ditinggalkan. Nah, sampai menjelang subuh, ketika menjelang fajar, muridnya datang lagi. Sementara air 1 baskom itu masih utuh, dan Sufyan Ats-Tsauri masih berdiri di tempatnya. Bukan sholat tahajud, bukan qiyamul lail, enggak, dia berdiri terus renung dengan tajam gitu. Ketika ditanya, apakah engkau sejak semalam berdiri seperti ini? Iya, kata. Apa yang membuatmu berdiri? Subhanallah, ya, aku membayangkan, mengingat bagaimana nanti ketika aku dibangkitkan di padang mahsyar, ketika harus menjalani hisab, harus menerima kitab catatanku ketika ditimbang. Nah, aku merenungkan seperti itu. Aku terbawa oleh perenungan itu, ya, sampai menjelang subuh. Tapi ini bukan setiap malam, ya, sesekali seperti itu. Nah, seperti itu muhasabahnya salafus saleh. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa seperti mereka, ya paling nggak kita luangkan waktu kita, ya, untuk mengingat nasib kita nanti di akhirat yang tidak ada jaminan. Ketika itu nggak ada jaminan selamat. Kita masing-masing kita nggak punya jaminan selamat nanti di akhirat. Adapun soal ma'isyah di dunia, Allah yang menjaminnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, beraktivitas di muka bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Nah, kalau untuk rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, hati kita tidak selayaknya risau. Kita nggak perlu gelisah atau risau tentang ma'isyah, tentang rezeki, tentang baik untuk kita ataupun anak-anak kita. Kenapa?
Yang menjaminnya adalah Allah yang Maha Kaya, yang tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Jadi soal urusan ma'isyah, kita bekerja saja. Kita bekerja dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tapi hati kita tenang. Nggak usah risau soal dunia. Kita tinggal bekerja. Allah yang menjamin rezeki kita. Tapi soal akhirat, nggak ada jaminan. Wah, setiap orang yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya. Dan belum tentu kita tidak tahu nanti kita meninggal di atas Islam atau tidak. Apakah kita mendapat husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apakah kita tetap mempertahankan iman kita sampai nafas terakhir? Kita nggak tahu. Apakah kita termasuk orang yang selamat nanti ketika dihisab? Kita nggak tahu. Serba nggak tahu. Dan nggak ada jaminan. Nah, untuk suatu perkara yang tidak ada jaminan itu, hendaknya kita risau dan bersiap bekal. Ya. Bersiap bekal. Nah, ini akan menambah iman, teman-teman sekalian. Ya. Jadi banyak mengingat akhirat, peristiwa-peristiwa dahsyat di hari akhirat, dan juga termasuk mengingat surga dengan segala kenikmatannya, dan mengingat neraka dengan segala penderitaannya. Ini akan menambah iman. Menumbuhkan iman kita dan menggugah hati kita dari ghaflah, dari keterlenaannya. Ini yang ketiga. Faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi tadabur itu lebih dari tilawah. Dan kedua-duanya bagus. Kedua-duanya dituntut. Tilawah Al-Quran, ibadah yang dituntut. Dan tadabur Al-Quran, ibadah yang dituntut pula. Dan interaksi kita terhadap Al-Quran, kalamullah ini, tidak selayaknya sebatas tilawah saja. Sebatas membaca saja. Jadi jangan sampai interaksi kita dengan Al-Quran hanya sebatas membaca. Ya. Itu bagus, ibadah. Tapi jangan berhenti sebatas membaca saja. Jadi target kita bukan cuma setengah juz per hari atau 1 juz per hari. Jangan sebatas itu, tetapi usahakan beberapa ayat yang kita baca, tidak mesti semua ayat ya. Dari sekian banyak ayat yang kita baca, kita tadabburi 1, 2, atau 3 ayat saja. 1 atau 2 atau 3 ayat saja kita tadabburi, kita renung-renungkan ayat itu. Kita fikirkan, kita renungkan ayat tersebut. Ya. Khususnya mungkin ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya, dengan nama-nama Allah. Dan pengaruh dari nama-nama Allah. Dan itu yang paling banyak. Ayat Quran tentang asma wa sifat paling banyak. Atau ayat tentang surga, ketika Allah menceritakan tentang surga dan penghuninya, kenikmatannya. Ya. Kita berdiri sejenak, merenungkan keindahan, kebahagiaan penghuni surga. Atau ketika ayat yang berbicara tentang neraka dan kedahsyatannya, kita berhenti sejenak dan kita renungkan ayat itu. Ya. Kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang bacanya dan kita ulang-ulang maknanya. Kita renungkan. Itu akan menjadi obat bagi hati. Ya. Tadabbur yang semacam itu akan menjadi obat bagi hati. Kemudian di antara hal yang akan menumbuhkan iman dan menambah iman adalah mentafakuri ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Tadi tadabbur Al-Quran, sekarang tafakur. Ya. Merenungkan atau memikirkan tentang kesempurnaan makhluk Allah di alam semesta. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Dalam penciptaan langit dan bumi. Dan silih bergantinya antara malam dan siang. Terus begitu ya. Dalam itu semua terdapat sinyal-sinyal kekuasaan Allah. Ya. Terdapat sinyal-sinyal kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tapi bagi orang yang memiliki akal fikiran. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab ini, orang-orang yang memiliki akal fikiran ini adalah orang-orang yang lihat, senantiasa berzikir kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Jadi dia banyak berzikir mengingat dalam segala kondisi, baik ketika duduk, ketika berdiri, diam, berdiri, atau ketika berbaring. Ya. Dan kalau kita pikirkan, keadaan kita ini nggak lepas dari 3 itu. Ya. Posisi kita ini sebagai orang, sebagai manusia, kalau bukan duduk, seperti sekarang, ya, kita duduk, berdiri, mungkin berjalan atau berdiri, atau berbaring, istirahat. Posisi manusia nggak keluar dari 3 itu. Ya. Kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Berarti ayat itu mengisyaratkan, ini adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Berzikir kepada Allah di saat duduk, di saat berdiri, di saat berbaring. Mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Ya. Dan berikutnya, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka memikir-mikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi. Ya. Sebagian ulama berkata, dianjurkan untuk memandang langit, menatap langit. Dan ada beberapa ayat Quran yang berkata begitu. Afalam yaro ila sama'i fawqahum. Ya. Tidakkah mereka melihat langit di atas mereka? Jadi, tidak sedikit ayat Quran yang menyuruh kita untuk menatap langit. Tatap langit itu. Lihat langit. Jangan sebentar, lihat sejenak itu. Lihat. Dan renungkan dalam waktu yang sama keagungan ciptaan Allah. Langit ini kan makhluk Allah yang luas, ya, agung. Bangunan yang kokoh kuat dan tidak ada retaknya. Jadi menatap langit, dan Nabi SAW kalau berdoa sering memandang ke langit. Jadi menatap langit itu akan membuat hati kita gentar ketika merenungkan keagungan ciptaan Allah. Yang dari situ kita akan menyimpulkan keagungan Allah. Ya. Kalau makhluknya besar dan kokoh seperti ini, lalu bagaimana penciptanya? Ya. Menatap langit. Dan juga menatap, memandang ciptaan Allah yang tersebar di alam semesta. Ya. Banyak sekali itu. Ya. Dan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di samping langit dengan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunung, pepohonan dan isinya yang memukau, wa fi anfusikum. Juga perhatikan diri kalian. Lihatlah diri kalian. Perhatikan kesempurnaan tubuh manusia ini. Nah, walhasil, teman-teman sekalian, dengan semakin seorang itu mentafakuri kesempurnaan ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, dia akan mengagumi Allah. Akan bertambah kekagumannya terhadap Allah. Bertambah pujiannya kepada Allah. Bertambah tawaduk dan ketundukannya terhadap Allah Ta'ala. Sebenarnya ada 10 kiat untuk menambah keimanan, ya. Tapi saya sebutkan 5 saja di antaranya, ya. Pertama, saya ulang lagi, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Yang kedua, menambah ilmu tentang agama Allah, selalu berusaha mendalami dan menambah ilmu tentang agama Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak zikrullah, ya, iktsar, memperbanyak zikrullah. Dan yang keempat, merenung-renungkan tentang akhirat, mengingat-ingat tentang akhirat dengan rincian peristiwa-peristiwanya yang dahsyat. Dan yang kelima, mentadaburi ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dan yang keenam, mentafakuri, merenungkan, memikirkan ciptaan Allah di alam semesta ini. Nah, ini 6 faktor, 6 kiat yang insya Allah kalau kita lakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus, maka insya Allah dengan izin Allah iman kita bertambah. Dan kalau iman kita bertambah, hidup ini semakin berkualitas. Hidup kita semakin enjoy. Hidup ini terasa nikmatnya. Hidup kita akan nikmat. Dada itu akan lapang. Hati itu akan bahagia. Dan pikiran-pikiran yang kusut itu akan lenyap semua. Ya. Jadi seorang itu akan menikmati hidup. Akan bahagia hidupnya. Itu di dunia. Ya. Ketika iman itu bertambah, hidupnya di dunia semakin bermakna. Di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Ya. Walhasil, semua kebaikan itu kembali kepada iman. Kembali kepada iman. Ini kunci dan rahasia kebahagiaan, kenikmatan hidup. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair kasiran atas nasihat yang telah diberikan. Selanjutnya kita masih ada waktu beberapa menit ke depan bagi rekan-rekan dan para dosen yang ingin bertanya, berdiskusi kepada pemateri. Kami persilakan untuk mengirim pesan singkat atau langsung bertanya dengan cara mengangkat tangannya. Yang sudah ada yang mau bertanya ini, Pak Ubaidillah, silakan Pak Ubaid. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas paparannya. Ini mau bukan satu pertanyaan sih. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Ustaz. Cuman anak coba ringkas ya. Yang pertama soal keimanan Ustaz. Kira-kira keimanan manakah di antara dua kondisi ini ya yang menurut antum lebih utama Ustaz? Yaitu keimanan orang-orang yang emang penghafal Al-Quran, santri yang di Ma'had, yang dimana mereka jelas terjaga dari banyaknya pintu maksiat. Sedangkan bagi kita yang emang sudah terjun di masyarakat, banyak sekali pintu-pintu maksiat yang terbuka, tapi kita bisa bertakwa sesuai dengan kemampuan kita Ustadz untuk menjaga keimanan tersebut. Itu dulu mungkin Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik.
Silakan Ustaz. Ya, jadi kita menerima, kita ridha dengan dimanapun kita ditempatkan oleh Allah. Ya. Dan santri itu nggak selama-lamanya di pesantren. Ya. Santri itu paling 3 tahun, 4 tahun di pesantren. Ya. Masa seumur hidup di pesantren? Dia di pesantren mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 6 tahun. Setelah lulus dia terjun ke masyarakat. Jadi nggak ada orang yang terpisah dari masyarakat, senantiasa di taman pesantren yang indah ya, taman pesantren yang asri, jauh dari kemungkaran, itu hanya pendidikan saja, pengkaderan. Setelah selesai masa pendidikan, mereka akan terjun ke masyarakat, akan seperti masyarakat berbaur. Nggak ada yang seterusnya terkucil di pesantren, itu nggak ada, nggak mungkin, mustahil ya. Tapi teman-teman sekalian, ya, Allah SWT dengan rahmatnya menjadikan bagi kita sarana-sarana yang akan meneguhkan iman dan membentengi diri kita dari pintu-pintu maksiat tersebut. Ya. Nah, di antara benteng-benteng yang Allah jadikan sarana bagi kita, sarana yang menjadi benteng bagi kita dari maksiat, yang paling pertama dan paling utama adalah muraqabatullah. Keyakinan kita bahwa Allah mengawasi kita. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan itu iman. Ini bagian dari iman. Ini benteng. Nah, ketika seseorang itu yakin bahwa dia diawasi oleh Allah. Raqib, Allah Maha mengawasi, dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, keyakinan bahwa Allah mengawasinya dimanapun dia berada, ini menjadi benteng baginya untuk membuka pintu maksiat atau masuk ke dalam pintu maksiat. Itu satu benteng. Muraqabatullah. Merasa diawasi, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan itu akan tumbuh dengan zikir. Seorang yang memperbanyak zikir, dia akan ingat Allah. Ketika ingat Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Kemudian, sarana yang kedua, benteng yang kokoh, itu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang dijaga tepat pada waktu dan ditunaikan dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata innas salata kanat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Karena salat itu akan mencegah ya, seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang ditunaikan dengan baik, dengan khusyuk, dengan tadabbur ayat-ayat, ya, diresapi, zikir-zikir dan sebagainya. Ya. Di salat yang dilaksanakan dengan benar, dengan bagus, salat yang produktif seperti itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga karena kita manusia sangat mudah terjatuh, terlalai, khilaf, ya, maka Allah menyediakan sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi sekuat apa kita menjaga hati kita, menjaga iman kita, tetap kita nggak bisa selamat dari dosa dan maksiat. Kenapa? Allah menciptakan kita dengan tabiat seperti itu. Jadi sekuat apapun, semaksimal apapun kita menjaga iman, menjaga hati, dan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, tetap kita nggak akan luput, tergelincir, nggak akan selamat tergelincir dalam dosa dan maksiat. Pasti, kecuali para nabi dan rasul. Kenapa kok begitu? Karena Allah mendesain ciptaan kita seperti itu. Allah yang menciptakan kita, didesain seperti itu watak kita. Memang Allah sengaja menciptakan kita lemah, mudah terjatuh, mudah lupa, mudah bermaksiat. Supaya apa? Di antara hikmahnya, supaya kita mudah sering kembali kepada Allah. Supaya kita mengakui kelemahan kita dan selalu mohon taufik Allah, selalu mohon ampunan Allah, mohon maaf dari Allah Ta'ala. Ya? Dan merasa bergantung kepada Allah, merasa butuh kepada Allah setiap saat. Itu di antara hikmah kelemahan kita. Ya. Dan istighfar, taubat, merasa rendah di hadapan Allah, itu ibadah yang besar di sisi Allah. Kalau manusia nggak berdosa, selamat dari dosa, mereka nggak akan istighfar, nggak akan taubat, hatinya nggak akan terpuruk di hadapan Allah, dia akan menghibah, memelas ampunan Allah. Padahal itu ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi tabiat kita memang seperti itu. Mudah tergelincir, mudah maksiat, mudah lalai. Itu tabiat kita, bukan aneh. Tapi Allah menyediakan sarana bagi kita untuk menutupi kelemahan ini dengan apa? Istighfar dan taubat. Kapan? Sepekan sekali? Bukan. Setiap hari, setiap waktu. Ya. Kita perbanyak istighfar. Dan teladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Dia memperbanyak istighfar, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kalau pertanyaan antum, mana yang lebih baik, lebih afdal? Kondisi keimanan seorang yang berbaur di masyarakat, dan di situ ada pintu-pintu cobaan, pintu-pintu fitnah, dengan masyarakat, dengan komunitas santri. Mana yang lebih afdal? Allah yang lebih tahu. Ya. Allah, kita nggak bisa, kita mungkin menduga yang di sini lebih afdal, atau yang berbaur dengan masyarakat lebih afdal. Tentang mana yang lebih afdal itu
Allah yang lebih tahu. Kita nggak bisa menimbang, nggak bisa mengukur. Ya. Tapi yang penting bagi kita adalah kita ridho. Kalau kita sebagai santri, kita ridho di pesantren. Kita sebagai pedagang, kita ridho. Ditakdirkan Allah sebagai pedagang, sebagai pegawai, kita ridho dengan jalan yang Allah tentukan untuk ma'isyah kita. Tapi yang penting bagi kita adalah kita mohon pertolongan kepada Allah setiap saat. Kita jaga perintah Allah. Yang itu menjadi benteng bagi kita untuk tergelincir dalam arus cobaan yang berupa syubhat dan syahwat. Ya. Jadi saya nggak tahu jawabannya mana yang lebih afdal. Tapi yang penting adalah kita ridho dimanapun Allah menempatkan kita, dan kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Ya, itu. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Heriansa. Bagaimana kiat kita untuk meraih manisnya iman, dan bagaimana tandanya kita telah meraih manisnya iman? Syukran. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau bicara tentang bagaimana meraih manisnya iman, dan ini kita bicara tentang a'malul qulub, bicara tentang kerjaan hati, perbuatan hati. Jadi yang paling utama untuk seorang itu merasakan manisnya iman, merasakan indahnya iman, ya, itu adalah mewujudkan amal-amal hati. Seperti apa amal-amal hati, perbuatan hati? Seperti mencintai Allah, mahabbatullah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah. Kemudian mengagungkan Allah. Merasakan keagungan Allah. Dan takut kepada Allah. Dan takut pada adabnya. Serta bersyukur kepada Allah. Bertawakal. Walhasil amal-amal hati. Ya. Itu yang paling berpengaruh efektif untuk seorang merasakan manisnya iman. Bukan berarti saya menganggap remeh amal-amal jawarih, amal-amal anggota tubuh. Bukan. Dan kedua-duanya dituntut. Ya. Seorang tidak dikatakan muslim kecuali dia mewujudkan perintah-perintah Allah yang jawarih, yang bersifat fisik, salat, puasa, dan perintah Allah yang bersifat hati, yang harus diwujudkan oleh hati. Ya. Jadi ada amal jawarih, ada amal perbuatan fisik, salat, berjalan, menolong orang, ya, pokoknya fisik. Dan ada amal hati, amalul qulub, amal hati. Nah, yang paling berpengaruh efektif untuk seorang itu merasakan manisnya iman, yang ini, amal hati. Tanpa meremehkan amal jawarih. Buktinya apa? Bersabda Rasulullah SAW, ya, akan merasakan manisnya iman seseorang yang tiga perkara. Kalau ini ada pada seseorang, dia pasti akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Ini amal hati. Hendaknya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dunia dan seisinya. Dan yang kedua, mencintai seorang mukmin yang saleh, mencintai saudaranya yang mukmin karena Allah. Mencintai orang yang saleh, dan kalau katakan yuhibbul mar'ah, mencintai seseorang karena Allah, jangan sebatas orang-orang yang hidup zaman kita saja. Ya. Kita mencintai kawan-kawan kita, orang-orang yang saleh di antara kita. Tapi orang yang sudah meninggal, yang saleh pun kita cintai. Seperti siapa? Imam An-Nawawi misalnya. Atau Ibnu Taimiyah. Atau Imam Asy-Syafi'i. Atau para sahabat Nabi apalagi, ya. Kita mencintai mereka karena Allah. Nah, dengan mencintai para ulama-ulama, para sahabat, para salafus saleh, dan orang-orang saleh yang ada di sekitar kita, yang hidup, dengan mencintai mereka karena Allah, itu akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, membenci. Kalau tadi mencintai. Yang ketiga, membenci. Dan ini juga amalnya hati. Bukan fisik, hati. Membenci. Membenci apa? Membenci kekafiran. Membenci semua bentuk kekafiran. Lebih daripada tidak sukanya atau bencinya kalau seandainya dia dilempar ke dalam api. Ya. Jadi membenci kekafiran seperti lebih daripada membencinya kalau dia dicampakkan ke dalam api. Ya. Nah, jadi seorang yang seperti ini, ya, dia membenci kekafiran, juga membenci kemaksiatan, karena kemaksiatan mengantarkan kepada kekafiran. Ya. Jadi cinta dan bencinya itu lurus, intinya itu. Ya. Jadi cintanya untuk Allah dan untuk apa saja yang dicintai Allah, dan bencinya untuk musuh-musuh Allah dan semua perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, tentang ini Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7,
ayat yang ke-7. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa rahmah. Tapi Allah lah yang membuat kalian mencintai iman. Ini nikmat, ya. Ikhwati fillah, ini nikmat, karunia Allah. Allah lah yang membuat kalian mencintai iman dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Allah menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Sehingga bagi seorang mukmin sejati tidak ada yang lebih indah, lebih berharga selain dari imannya, ya. Dia mencintai iman dan Allah menjadikan iman itu indah dalam hatinya sehingga dia pegang teguh, dia rawat, ya. Dan sebaliknya, wa karraha ilaikumul kufr wal fusuqa wal isyan. Allah membuat kalian membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan ini hidayah Allah, ya. Jadi kita membenci semua ideologi kufur. Tidak hanya Yahudi dan Nasrani, tapi semua ideologi kufur seperti komunisme dan sebagainya, sekularisme. Kita membenci itu semua karena Allah. Kita membenci kefasikan. Fasik adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kita benci karena Allah. Dan kita membenci maksiat, dosa-dosa kecil. Jadi ini, kalau hati itu sudah lurus, cinta dan bencinya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang mukmin, mencintai mujahidin, mencintai para dai yang saleh, yang jujur, dan membenci para penyuruh kekufuran, penyuruh ideologi kafir, penggiat kemaksiatan. Kita membenci itu semua karena Allah. Nah, kalau sudah lurus hati itu dalam masalah cinta dan benci, ketika itu seorang akan merasakan indahnya iman dan manisnya iman. Dan jangan lupa, fadlan minallahi wa rahmah. Itu karunia Allah dan rahmatnya. Ya, itu karunia Allah dan rahmatnya. Itu. Ya. Jadi, lihat, baca sekali lagi ayat ke-7 dari surat Al-Hujurat itu. Ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah diberikan. Alhamdulillah tiba kita di penghujung acara. Mungkin Ustaz bisa memberikan kalimat penutup atau kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Ya, jadi 6. Ada 10 sebenarnya. Ada banyak, ya, ada banyak banyak faktor yang akan menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan iman kita. Tapi dari kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan 6 saja. Saya sempat menyampaikan 6 kiat untuk menambah iman kita. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita semakin mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, menambah ilmu tentang agama Allah. Kita berusaha untuk semakin mendalami dan menambah ilmu tentang dinullah ini. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak, saya garis bawahi, memperbanyak zikir mengingat Allah Ta'ala. Dan yang keempat, mengingat-ingat tentang akhirat dan rincian-rincian peristiwa di hari kiamat nantinya, hisab, sirat, dan seterusnya. Dan yang kelima, mentadaburi kalamullah, mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah, tadabbur, berusaha memahami dan mengulang-ulang, ya. Dan yang keenam, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah dan kesempurnaannya, ya. Memikirkan, mentafakuri tentang ciptaan Allah yang maha sempurna, yang diantaranya adalah diri kita sendiri. Nah, insya Allah dengan 6 faktor ini akan menambah tebal dan menambah subur keimanan kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Ibrahim Al-Fadl hafizahullah ta'ala dan seluruh rekan-rekan dan dosen Sivitas Akademika STAI Al-Hidayah Bogor. Insyaallah kita berjumpa kembali di program pengajian ini di bulan Oktober di pekan yang pertama. Sampai saat kita cukupkan pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.